saya dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita jumpa lagi tentunya dengan sukacita yang luar biasa. Dan topik kita kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang sedang viral berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, jangan kemana-mana. Tetap di channel ini, tonton sampai habis, like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Transgender yang juga dikenal sebagai transseksualisme adalah keinginan untuk merubah jenis kelamin atau berperan sebagai kelamin yang berbeda dari alamiah. Para transseksual biasanya menggambarkan dirinya terpenjara di dalam tubuh yang lain dari kelamin yang mereka miliki. Kemungkinan besar juga mereka akan berdandan seperti waria. Bahkan ada juga kemungkinan yang melaksanakan terapi hormon dan juga operasi bedah untuk dengan tujuan menyesuaikan tubuh mereka seperti apa yang mereka dambakan atau inginkan. Alkitab secara harfiah tidak menuliskan tentang hal ini. Akan tetapi, Alkitab memiliki beberapa topik pembahasan tentang seksualitas manusia. Pengertian yang paling sederhana mengenai seksualitas manusia adalah Allah menciptakan manusia hanya dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini dikuatkan seperti yang tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27b. Berbunyi demikian: laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini sudah jelas bahwa spekulasi yang sedang heboh pada zaman ini tentang berbagai jenis kelamin adalah tidak Alkitab. Sahabat sekalian, beberapa ayat yang membahas di seputar topik ini merupakan kecaman terhadap hubungan yang sesama jenis. Seperti di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 32, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10, dan Ulangan pasal 22 ayat 5. Dalam bahasa Yunani yang sering diterjemahkan sebagai pemburit atau banci, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 secara harfiah mengandung arti sebagai pria yang bertingkah laku seperti perempuan. Jadi, walaupun Alkitab tidak secara langsung membahas tentang transgenderisme, akan tetapi Alkitab
membahas kasus kelamin lainnya yang selalu dengan jelas dituding sebagai hal yang berdosa. Lalu, bagaimana dengan kemungkinan jika kaum transgenderisme mempunyai fungsi otak selayaknya satu jenis kelamin, tetapi secara fisik jenis kelaminnya beda? Alkitab tidak membuka kemungkinan akan hal itu. Namun, perlu diketahui bahwa Alkitab tidak mengutip adanya hermafrodit atau suatu kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Walaupun ketika itu benar-benar ada, tapi jarang terjadi. Selebihnya, orang dapat dilahirkan dengan berbagai masalah dan kekurangan, khususnya pada fungsi dan kinerja otaknya. Bagaimana mungkin kita mengabaikan suatu kemungkinan adanya otak wanita berada di dalam tubuh pria, atau sebaliknya? Sahabatku sekalian, dengan bukti adanya hermafrodit, maka tidak dapat dikatakan bahwa jika Alkitab tidak membahas sesuatu, maka hal itu tidak pernah ada. Dalam hal ini, ada kemungkinan-kemungkinan bahwa seseorang dapat dilahirkan dengan fungsi otak yang cenderung mengalami yang namanya disforia jenis kelamin. Penjelasan ini dapat menjawab kasus-kasus homoseksual tertentu juga. Akan tetapi, walaupun hal itu bisa terjadi oleh karena secara biologis, bukan berarti kita harus menerimanya sebagai hal yang lumrah atau sesuatu hal yang benar. Sahabat yang terkasih, penyimpangan jenis kelamin yang disebabkan oleh hal genetika, hormon, keadaan jasmani, psikis, ataupun keadaan rohani, semuanya dapat dikalahkan, dapat dipulihkan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Penyembuhan dapat diterima, dosa dapat diatasi, dan kehidupan dapat diubahkan oleh keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Sehingga di sini ada sebuah harapan bagi orang berdosa. Ada juga sebuah harapan bagi transseksual ataupun transgender. Kenapa? Karena pengampunan yang dari Allah itu tersedia di dalam Yesus. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, dan kita menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai terang dan suluh di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari.